Kita ke depan tuh ingin sekali Indonesia tetap begitu. Jadi menjadikan kebinekaan sebagai kekuatan, sekaligus juga sebagai keindahan. Penting untuk mempertimbangkan prinsip kesetaraan. Jadi jangan sampai misalnya sebuah ormas daerah karena dia kapasitasnya daerah, kemudian dia diundang di nasional, kemudian dia menjadi hanya sebagai pengisi saja gitu, pelengkap aja gitu ya. Prinsip utamanya adalah sebetulnya kita sama-sama punya niat gitu ya untuk bisa berkontribusi bagaimana menjaga membangun bangsa. Apalagi bersama saya Astri Megatari dalam segmen Ngopi, Ngobrol Politik Indonesia. Semoga sobat-sobat politik semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya, dan juga semuanya semangat untuk mengikuti podcast kita pada kali ini. Baik sobat politik semua, podcast kita kali ini akan mengambil tema tentang kemitraan ormas dan pemerintah dalam pembangunan nasional. Yang namanya pergaulan internasional ini kan membawa konsekuensi terjadinya interaksi antara ormas di suatu negara dan negara lain, termasuk masuknya ormas asing di Indonesia. Ford Foundation ini merupakan salah satu ormas asing yang beroperasi di Indonesia. Dan saat ini Ford Foundation terikat perjanjian kerjasama atau sering disebut Memorandum of Understanding atau Memorandum Saling Pengertian dengan Kementerian Dalam Negeri hingga tahun 2024. Salah satu ruang lingkup dari kemitraan antara Kementerian Dalam Negeri dan Ford Foundation ini adalah pemberdayaan organisasi kemasyarakatan sipil untuk meningkatkan kemandirian organisasi dan toleransi terhadap keberagaman yang berorientasi nilai-nilai wawasan kebangsaan dan Pancasila. Nah, untuk mengawal suksesnya program kemitraan dalam ruang lingkup ini, Ford Foundation akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri untuk memastikan bahwa program ini sejalan dengan program yang sudah ada pada Ditjen Politik dan PUM. Oke, saat ini telah hadir bersama saya, teman ngopi saya, dua orang narasumber. Yang pertama ada Pak Nurholis, Deputi Direktur dari Indonesia Conference on Religion and Peace atau ICRP. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Astri. Terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama. Dan juga ada Mas Bonatua, Senior Program Officer SDG dari International NGO Forum on Indonesia Development atau INVIT ya Mas ya? Iya. Selamat pagi Mas Bona. Terima kasih Bapak-bapak semua sudah bergabung bersama saya ini. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol ini karena ICRP dan juga INVIT ini merupakan mitra lokal dari Ford Foundation ya Pak ya? Iya, betul. Untuk memberikan insight nih bagaimana strategi pelaksanaan program kerjasama antara Ford Foundation dan juga Kementerian Dalam Negeri di lapangan. Oke, langsung aja kita mulai diskusinya. Boleh. Santai aja Pak ngobrol-ngobrol. Ya. Oke, pertama-tama bisa diperkenalkan lebih dulu nggak Pak tentang profil Indonesia Conference on Religion and Peace ini dan juga International NGO Forum on Indonesia Development atau INVIT. Kapan berdirinya, kemudian juga siapa tokoh pendirinya, lalu juga apa tujuan pembentukan serta nilai-nilai yang hendak diperjuangkan. Mulai dari Pak Nurholis dulu. Oke, boleh. Ya, ICRP, Indonesian Conference on Religion and Peace, ini merupakan lembaga interfaith ya, lembaga lintas agama yang berdiri pada bulan Juni tahun 2000. Nah, ICRP itu didirikan oleh beberapa tokoh lintas agama pada saat itu, diantaranya ada almarhum Gus Dur, almarhum Johan Effendi, lalu ada Pendeta Silvana Ranti, ada Romo Haryanto, ada Pak Sudame yang dari Buddhis. Jadi ada perwakilan tokoh-tokoh berbagai agama yang berkomitmen untuk membangun sebuah rumah bersama, kira-kira gitu. Jadi ICRP itu rumah bersama bagi umat beragama dalam rangka untuk membangun kebersamaan di tengah kebinekaan begitu. Oh begitu, oke. Terima kasih. Selanjutnya Mas Bona, kalau INVIT itu apa sih Mas? Bisa diceritain nggak secara singkat? Jadi INVIT ini sama juga nih yang mendirikannya almarhum Gus Dur. Jadi INVIT itu sendiri sebelumnya bernama INGI ya Bu. Jadi
berdiri tahun 85 karena pada waktu itu ada dana-dana hibah internasional, kalau kita ingat CGI kepada Indonesia, dan pemberi dana hibah internasional tersebut menginginkan suatu perspektif pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh dana-dana internasional itu dari masyarakat sipil. Jadi didirikanlah IGI pada waktu itu bukan di Indonesia, pada waktu itu di luar negeri, di Belanda, oleh Bapak almarhum Gus Dur, kemudian Adnan Buyung Nasution, Asmarana Baban, Ibu Suprotin, dan tokoh-tokoh masyarakat sipil lainnya. Nah, kemudian tahun 90-an, di tahun 2000, yang tadinya isinya international NGO gitu ya, yang bekerja di Indonesia untuk mengawasi bantuan hibah tersebut, kemudian pasca reformasi semuanya itu kemudian keluar. Jadi keanggotaannya, jadi INVIT itu sebuah NGO yang berbasis keanggotaan, dan sekarang itu tidak ada lagi international NGO, tetapi isinya adalah LSM-LSM dari Sabang sampai Merauke, dan saat ini berjumlah 88 anggota. Dan kita bekerja pada 3 area, yaitu yang pertama HAM dan demokrasi, kemudian kedua penurunan ketimpangan, dan yang ketiga yang bekerja sama dengan Dirjen Polpum, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Baik. Nah, bagaimana awal keterlibatan dari ICRP dan juga INVIT ini dalam program kemitraan antara Kemendagri dan juga Ford Foundation, terutama untuk periode 2021 hingga 2024? Silakan dari ICRP dulu, Pak. Ya, kalau ICRP memang diundang oleh Ford untuk mengajukan sebuah program begitu ya. Dan kebetulan memang sebelumnya Ford sudah mengenal ICRP terlebih dahulu. Kita kan punya program namanya Peace Train Indonesia. Pada saat itu Ford itu ingin setiap kali Peace Train itu ada staff atau ini ya, karyawan di mereka itu bisa ikut Peace Train. Hanya terburu pandemi pada saat itu hingga sampai saat ini mereka belum bisa ikut menyertakan dalam program itu. Lalu kemudian Pak Ford itu membuka pendaftaran untuk kerjasama dengan berbagai CSO, lalu kemudian ICRP mengajukan program ini gitu. Oh begitu. Ya. Bagaimana dengan INVIT, Mas? Ya, kalau dengan INVIT sebenarnya ini adalah maksudnya kelanjutan dari program sebelumnya, karena kita sudah pernah mendapatkan juga dukungan dari Ford Foundation untuk pelaksanaan SDGs ya, pendampingan SDGs 7 daerah kabupaten kota itu pada periode 2018 hingga 2020. Cuma karena memang pencapaian pelaksanaan SDGs itu memang paling kuncinya di daerah gitu ya, jadi kita perlu untuk memperbanyak sehingga jumlahnya sekarang menjadi 10, dan yang tentunya ketika kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kita tidak bisa tidak bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi kurang lebih begitu, dan saya rasa Ford Foundation sendiri sebagai sebuah organisasi internasional, mereka memiliki komitmen juga kepada SDGs, karena SDGs ini juga komitmen global, khususnya kepada, kalau bahasa mereka itu social investment ya. Dan mungkin saya tambahkan sedikit, Indonesia itu sudah berkomitmen Bu pada deklarasinya di tahun 2015. Dan kita harus mencapai target tersebut pada tahun 2030 ya. Jadi ini harus dikejar terus ya, Mas. Betul. Oke, saya akan ke INVIT terlebih dahulu ya, Pak. Ya. Untuk INVIT, dalam rangka kemitraan, saat ini INVIT akan melaksanakan yang namanya program BUILD, memperkuat kapasitas dan ketahanan kelembagaan CSO dalam mendukung pelaksanaan dan pencapaian SDGs yang multi pihak. Bisa dijelaskan, Mas, tentang program kemitraan ini? Iya, jadi kurang lebih begini ya, SDGs ini sedikit berbeda dengan pembangunan milenium atau MDGs, di mana memang itu perspektif globalnya berpusat kepada pemerintah. Nah, yang SDGs ini memang karena dia ambisius target dan tujuannya, kemudian sehingga perlu kerjasama semua, jadi multi pihak. Nah, salah satu yang penting dan punya modal sosial adalah CSO ya. Cuma CSO ini kita tahu juga dalam situasi sebelum pandemi juga sudah cukup mengkhawatirkan gitu. Betul. Ya.
karena kondisinya ya tergantung kepada pendanaan dari luar. Nah, riset kami gitu ya pada akhir tahun 2020 itu dampak pandemi kepada CSO itu hingga menyebabkan 74% itu terdampak pandemi ya kepada kelembagaan organisasi, dan 50-an% itu tidak tahu apa mereka mengalami situasi krisis ya secara ekonomi finansialnya ya. Iya. Jadi satu sisi program ini kita ingin berusaha memperkuat kelembagaan gitu ya. Karena begini juga Mbak, kalau kita di daerah gitu ya melihat CSO ini ya, terkadang mereka itu dari sisi apa ya, perencanaan kegiatan, terus pelaporan kegiatan itu masih kurang begitu baik lah. Nah, kita bukan memperkuat sisi advokasinya, tapi kita ingin memperkuat organisasi, administrasi, dan itu dulu yang kita perbaiki sehingga mereka lebih profesional, lebih kuat, sehingga mereka bisa berdaya dan berlanjut untuk mendampingi lah, membantu pemerintah daerah di wilayahnya dalam pelaksanaan pencapaian SDGs. Oke, berarti sasaran utamanya adalah CSO ya. Ada berapa Mas jumlah CSO-nya? Sementara kita di 10 wilayah kerja kita. Jadi tentunya kita penerima manfaatnya mungkin di 10 daerah tersebut. Kita sudah ada punya mitra 10 daerah. Harapannya mungkin dukungannya teknisnya kepada mitra 10 daerah itu, tapi tidak menutup kemungkinan praktek-praktek baiknya, kemudian panduan-panduannya nanti bisa kita gunakan, kita sebarkan kepada teman-teman LSM. Begitu. Baik, jadi dari 10 wilayah tersebut nanti dari situlah mitra lokalnya yang akan mengorganisir ya, sama memberikan semacam kayak pelatihan kelembagaan seperti itu ya, bagaimana supaya kelembagaan mereka semakin kuat ya di daerah-daerah. Oke, nah saya akan lanjut ke ICRP nih Pak, terkait program Sekolah Kepemimpinan Pemuda Lintas Agama atau Interfaith Youth Leadership School. Bisa diceritakan sedikit Pak bagaimana tentang program kemitraan ini? Ya, pertama memang dalam konteks ICRP program ini kan program lanjutan dari program-program sebelumnya begitu ya. Lalu kemudian ada VOT yang membuka diri untuk bekerja sama menyelenggarakan program tersebut. Lalu kita bermitra dengan VOT gitu. Dan saya kira memang persis seperti disampaikan oleh Mas Bona ya, bahwa CSO lokal ini memang perlu menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga dari mancanegara lah, salah satunya adalah VOT begitu. Dan ICRP juga saya kira beberapa CSO yang lain juga melakukan yang sama, tidak hanya dengan VOT tapi juga dengan yang lain gitu ya. Tapi keberadaan VOT saya kira sangat membantu untuk pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh ICRP dan saya kira juga lembaga-lembaga yang lain gitu. Nah inilah yang kita lakukan, dan mungkin setelah setahun ke depan ini selesai ya kita akan melanjutkan untuk program berikutnya gitu, program lanjutan. Oke. Nah, Pak Nurkolis, ini kan program Sekolah Kepemimpinan Pemuda Lintas Agama. Kenapa sih Pak sasarannya pemuda? Kenapa nggak segmen masyarakat yang lain? Ya, karena memang ya dalam konteks internal ICRP sendiri dalam 10 tahun terakhir memang kita fokus ke orang muda, Mbak Astri. Kenapa orang muda? Ya orang muda yang memiliki masa depan kan, termasuk Indonesia ini kan ke depan ya yang akan menggantikan estafet kepemimpinan kan orang-orang muda. Nah, oleh karena itu kita fokus di orang muda karena mereka ke depan itulah yang akan mendrive, yang akan mengelola bangsa dan negara ini. Nah, kalau kita tidak menyiapkan dengan baik, terutama kita membekali mereka, mendorong mereka untuk memiliki perspektif tentang kebinekaan dan perdamaian, itu penting. Sebab sebagaimana yang kita ketahui, persoalan yang terkait dengan kebinekaan ini kan belum tuntas penuhnya gitu ya. Misalnya intoleransi, ekstremisme, terorisme. Nah, oleh karena itu kita menyasar orang-orang muda supaya mereka menjadi aktor bagi upaya dalam merawat kebinekaan dan sama-sama mewujudkan perdamaian. Dan saya kira ke depan kita perlu pemimpin-pemimpin masa depan yang memiliki karakter yang inklusif, karakter yang siap untuk mengelola perbedaan, sekaligus juga selalu berupaya untuk
membangun perdamaian. Wah, Gitu. setuju banget tuh Pak. Saya setuju banget tuh kalau misalnya kita tuh perlu dipupuk sedini mungkin tentang semangat kebinekaan ya Iya, Pak ya. iya. Sehingga nantinya toleransi dan juga moderasi beragama di Indonesia ini Iya, bisa terwujud seperti itu Iya, ya. intinya perlu disiapkan sejak dini kira-kira gitu. Betul, setuju banget. Pak, program ini kan menekankan pada sekolah kepemimpinan ya. Berarti Ya, nanti akan ada proses belajar mengajar Ya, seperti itu ya. kan ya. Sedangkan kan sekarang ini kan kita kan tahu sendiri kita sedang ada di pandemi gitu kan. Ya. Kegiatan belajar mengajar ini kan juga terbatas. Nah, seperti apa Pak berpengaruh pada proses sekolah kepemimpinan ini nantinya? Ya, sebetulnya memang sangat berpengaruh ya, karena pada idealnya kan kelas ini dilakukan secara langsung begitu. Tetapi kita juga dari awal pandemi sudah mempersiapkan diri lah, prepare untuk bagaimana program-program yang sebelumnya sudah dirancang itu bisa kita laksanakan secara daring. Dan ICRP juga begitu juga dengan sekolah kepemimpinan ini, ya akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka kita laksanakan juga secara daring. Tetapi insya Allah itu tidak mengurangi dari kualitas dari proses pembelajaran itu. Karena sebetulnya pertemuan di kelas daring itu kan 2-3 jam dalam seminggu sekali. Tapi selebihnya mereka harus ke lapangan, observasi ke lapangan, melihat tantangan kebinekaan kita saat ini apa sih gitu. Jadi dan itu sudah dimulai sejak mereka mau mendaftar, Mbak. Jadi mereka salah satu persyaratan pendaftaran itu membuat tulisan. Tulisannya itu berisi apa? Berisi tentang apa sih yang mereka potret dari tempat lingkungan mereka berada. Misalnya kalau teman-teman di Minang atau di Padang atau di Sumbar gitu ya, tantangannya apa? Lalu apa yang mereka lakukan selama ini, baik secara personal maupun dengan teman-teman di CSO-nya gitu. Lalu urun gagas itulah yang nanti akan kita diskusikan bersama begitu. Siapa tahu kan antara daerah satu dengan daerah yang lain bisa saling menginspirasi, melengkapi. Betul, gitu. saling menginspirasi, saling melengkapi, saling belajar juga gitu, bertukar pengetahuan gitu kan ya Pak ya. Pak, kalau misalnya dia mau ikutan nih anak-anak muda nih, syaratnya apa aja dan gimana cara daftarnya? Ya, kita sudah buka pendaftaran itu dari sepekan lalu ya, sampai nanti tanggal 18, rentang usia itu 17 sampai 25 tahun. Gitu. Persyaratannya mereka minimal sudah pernah terlibat dalam kegiatan interfaith begitu. Lalu kemudian membuat paper atau tulisan. Nah, lalu nanti kita akan seleksi begitu. Oh, begitu. Jadi caranya sebenarnya cukup mudah ya, Pak ya? Cukup mudah. Ya. Kalau misalnya ini agak sensitif nih Pak pertanyaannya. Dipungut bayaran nggak sih, Pak? Tidak. Tidak ya, jadi dipungut. free semuanya ya? Free, ya. Oke, keren banget. Nah, kita sekarang dari tadi yang khusus nih tentang program-program masing-masing dari INVIT dan juga ICRP, saya ingin tarik pertanyaannya ke pertanyaan lebih umum. Sekarang ini kan yang namanya ormas ini kan sudah jumlahnya lebih dari 400.000 ya di Indonesia betul. Dan itu berbagai macam aspek mereka semua meliputi gitu kan. Kalau misalnya dari pandangan Pak Nurkolis dari ICRP dan juga Mas Bona dari INVIT sendiri, bagaimana sih menurut Mas Bona dan juga Pak Nurkolis tentang perkembangan ormas di Indonesia? Dari Mas Bona terlebih dahulu, silakan. Oh iya, terima kasih ya. Kalau saya melihat ya dari perspektif saya gitu ya, saya rasa mengenai ormas ini itu kontribusinya sudah sangat besar ya sejak prakemerdekaan saya rasa ya. Kemudian hingga saat ini bagaimana peran-perannya juga bisa kita lihat. Jadi dalam arti ormas ini sebenarnya adalah salah satu modal sosial yang dimiliki oleh negara ya Indonesia gitu ya, yang sebenarnya bila dikelola, dikembangkan gitu ya, dan akan bisa menjadi salah satu pendukung gitu ya dalam proses pembangunan, dalam mencapai target-target pembangunan seperti kita katakanlah kalau tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 atau misalnya visi emas Indonesia 2045 gitu ya, hingga lain-lain gitu. Dan saya rasa perannya sendiri gitu ya saat ini bisa menjangkau wilayah-wilayah yang sebenarnya belum dijangkau gitu ya. Belum dijangkau misalnya oleh pemerintah, oleh sektor swasta, sektor universitas, media dan lain-lain gitu, karena mereka memiliki ciri khas bekerja pada wilayah mikro ya, di wilayah yang kecil gitu. Ada service delivery misalnya, kemudian ada yang
bekerja pada riset, advokasi dan lain-lain. Nah itu menurut saya mengenai potensi dan peran dan perubahan yang sudah ada. Nah yang paling penting juga sebenarnya situasi mengenai keberlanjutan. Gitu. Kalau kita sudah melihat eranya dari zaman kemerdekaan, kemudian ada zaman Orde Baru seperti apa, kemudian reformasi hingga saat ini, jadi penting untuk dikelola bagaimana supaya ormas ini juga menjadi lebih profesional. Jadi kita ketahui juga memang tidak semua ya dari ratusan ribu ormas ini yang memiliki misalnya PPh badan misalnya, atau misalnya PPh pajak penghasilan individu. Karena kalau kita lihat juga kalau misalnya lebih profesional, tentu ormas ini juga memberikan kontribusi ekonomi, ya pendapatan bagi negara dari sektor pajak, baik dari pendapatan secara lembaga atau badan, atau juga kepada pendapatan dari sektor penghasilan pribadi. Nah itu yang penting juga perlu kita lihat juga. Tapi memang riset dan kajian mengenai seberapa besar kontribusinya itu saya rasa masih belum tersedia ya. Dan satu hal juga yang menjadi problematik adalah memang tipologi atau tipe-tipe ormas itu banyak sekali gitu ya. Betul. Nah ini juga menjadi problematika dari dulu hingga sekarang ya, sepertinya yang memang karena kecirikasannya gitu ya, yang berasal dari warga, dari masyarakat, kemudian itu dia banyak tipenya. Misalnya kita lihat LSM, kemudian misalnya ada organisasi kemasyarakatan, kemudian dan masih banyak lainnya gitu loh. Nah ini memang kita perlu kita perlu kelola, kita perlu tingkatkan lagi karena potensinya sangat besar bagi dukungan pembangunan di Indonesia. Saya rasa itu. Betul. Jadi karena mengingat potensinya sangat besar itulah, makanya harus dikelola dengan baik ya ormas ini ya. Setuju banget. Kalau Pak Nurkoli silakan Pak, gimana pandangannya? Ya kalau Mas Bona berbicara CSO secara umum gitu ya. Nah saya akan berbicara secara spesifik bahwa di Indonesia ini juga memiliki kekayaan banyaknya CSO yang bergerak di isu interfaith begitu. Jadi ICRP hanya ada satu di Jakarta, tapi di daerah itu teman-teman yang serupa memperjuangkan hal yang sama itu juga banyak. Dan memang harus kita akui bahwa di antara mereka tidak sepenuhnya aktif katakanlah dari setiap tahun itu memiliki program, enggak juga, karena memang kelemahan dari CSO itu kan kita mengandalkan voluntary, juga uluran tangan dari funding gitu ya. Kalau kita tidak mendapatkan funding dari luar ya kita harus gotong royong begitu. Nah itu yang selama ini dilakukan termasuk oleh lembaga interfaith Mbak gitu. Tapi saya kira keberadaan lembaga interfaith itu bisa menjadi mitra strategis bagi pemerintah termasuk Kemendagri gitu ya. Karena kita punya jaringan itu sampai ke pelosok begitu. Baik. Nah itulah yang menjadikan upaya kita dalam rangka katakanlah merawat kebinekaan ini, moderasi beragama, mewujudkan perdamaian itu bisa dilakukan kerjasama dengan teman-teman jaringan CSO Interfaith ini begitu. Kalau menurut Pak Nurkoli dan juga Mas Bona sendiri sebenarnya model kemitraan atau kolaborasi seperti apa sih yang cocok di Indonesia ini antara ormas dengan mitra asing dan juga mungkin dengan lembaga-lembaga lain seperti pemerintah kemudian juga swasta seperti itu. Kolaborasinya seperti apa? Gimana? Mas Bona dulu. Saya dulu. Kalau kolaborasi antara pemerintah dengan mitra asing ya, oke. Ya. Dengan ormas. Model kemitraan antara ormas dengan asing, kemudian juga ormas dengan pemerintah dan juga dengan swasta seperti itu. Ya, kalau menurut saya kerjasama itu yang pertama harus penting kolaboratif ya, kolaboratif. Jadi dan tentunya saling menguntungkan gitu ya. Jangan sampai ada salah satu yang dirugikan dalam kolaborasi ini misalnya. Terus yang kedua juga penting untuk mempertimbangkan prinsip kesetaraan. Jadi jangan sampai misalnya sebuah ormas daerah karena dia kapasitasnya daerah kemudian dia diundang di nasional, kemudian dia menjadi hanya sebagai pengisi saja gitu, pelengkap aja gitu ya. Ketika ada ormas nasional, ormas asing dan pemerintah
kita harus berada pada sisi kesetaraan, itu penting juga supaya semuanya suaranya sama gitu. Nah, mengenai mitra ormas asing, saya rasa ormas asing ini juga jangan dimaknai sebagai sesuatu yang kalau asing itu katanya kurang baik. Enggak juga gitu loh, karena kan kita melihat bahwa Indonesia sendiri juga menerima pinjaman atau hibah dari luar negeri atau dari asing gitu kan. Jadi nggak ada masalah sebenarnya dengan ormas asing, cuma yang penting adalah kita mengetahui pemerintah terus ormas nasional itu juga mengetahui apa yang dilakukan oleh ormas asing gitu ya. Jadi kita mengetahui dan tentunya juga komunikasi ya, prinsip ini juga penting supaya tidak terjadi leveling gitu ya. Kalau ketika ormas nasional bertemu dengan ormas asing itu posisinya tidak setara, lebih tinggi yang ormas asing gitu ya. Nah ini yang juga menjadi penting, sehingga saya rasa itu dulu Mbak untuk prinsip-prinsip yang memang penting antara ormas asing, nasional dan pemerintah. Oke, bagaimana dengan Pak Nurholis? Silakan ya, Pak. Ya pengalaman kami juga begitu ya. Artinya begini, kemitraan dengan organisasi asing itu lebih pada gini, mereka punya visi. Kita juga punya visi, lalu ketemulah titik bersamanya di mana gitu. Jadi kemitraannya itu setara sebetulnya. Jadi tidak saling mengintervensi juga. Nah oleh karena itu kan sebagian katakanlah untuk angkatan sekarang ya yang bermitra dengan VOT itu kan masing-masing CSO memang sebelumnya sudah mempersiapkan program gitu ya. Lalu kemudian diajukan oleh VOT, lalu VOT meng-approve kan gitu. Nah lalu dalam pelaksanaan di lapangan juga biasanya nanti mereka tidak terlalu turut campur sih, tapi lebih mensupervisi lah apakah programnya itu terlaksana sesuai dengan rencana awal atau tidak begitu. Jadi tadi yang paling penting adalah kesetaraan, yang kedua komunikasi ya. Betul. Betul. Nah, dan prinsip utamanya adalah sebetulnya kita sama-sama punya niat gitu ya untuk bisa berkontribusi bagaimana menjaga membangun bangsa ini sih. Kira-kira bahasa kerennya begitu. Lalu nanti kita terjemahkan gitu kan ya. Kita terjemahkan dalam bentuk program atau kegiatan yang lebih detail di masyarakat. Baik, Pak Nurholis, Mas Bona, ini kan INFIT dan juga ICRP ini kan sudah berdiri lama gitu di Indonesia. INFIT sendiri sudah lebih dari 35 tahun, kalau ICRP 20 tahun lebih ya Pak ya di Indonesia. Nah selama perjalanan INFIT dan ICRP itu apa Pak yang kira-kira sebuah pencapaian yang paling signifikan dan paling bisa dibanggakan gitu? Silakan Pak Nurholis terlebih dahulu. Ya pertama menurut saya ICRP telah menjadi rumah bersama bagi penganut agama-agama di Indonesia. Nah, yang perlu saya sampaikan juga ini, mungkin selama ini kan kita hanya mengenal 6 agama gitu ya. Nah, di ICRP itu ada lebih dari 12 agama, Mbak. Jadi selain yang 6 itu ada Sikh, ada Bahai, ada Ortodoks Syria, ada Yahudi. Nah, itu termasuk juga penghayat kepercayaan yang jumlahnya ratusan gitu ya. Nah, saya kira itulah ICRP telah menempatkan diri menjadi rumah bersama bagi komunitas agama-agama. Dan terutama buat mereka yang selama ini masih sering mendapatkan diskriminasi ya, atau hak-hak mereka itu belum sepenuhnya terpenuhi. Misalnya teman-teman Sikh, teman-teman Bahai, bahkan teman-teman penghayat kepercayaan yang sejatinya itu merupakan agama atau keyakinan asli Nusantara ya, yang dimiliki nenek moyang kita, tapi belakangan justru mereka terdiskriminasi begitu. Iya, karena menjadi minoritas gitu ya Pak. Iya. Nah lalu kemudian yang kedua ya karena dalam 10 tahun terakhir ini kita fokus pada orang muda gitu. Nah itulah yang selalu memunculkan optimisme baru gitu ya, bahwa kita masih optimis lah Indonesia ini tetap berbineka begitu. Jadi di luar riset-riset yang dilakukan oleh teman-teman bagaimana tantangan kebinekaan kita, tapi kalau kita melihat antusiasme orang-orang muda, ya saya nggak pernah pesimis, kira-kira begitu. Ya meskipun memang kita perlu mempersiapkan kerjasama dengan mereka dengan baik gitu ya, gitu. Lalu yang ketiga, kalau dulu eranya Gus Dur, Pak Johan dan teman-teman itu kan sudah memulai meletakkan fondasi bagi terjadinya dialog antarumat beragama gitu ya. Nah sekarang itu sudah beranjak lebih satu langkah yang disebut sebagai kerjasama antarumat beragama, Mbak. Dan inilah yang kita lakukan pada era pandemi ini.
Jadi pandemi ini sementara teman-teman yang lain mungkin beberapa CSO itu istirahat begitu ya. Nah, ICRP malah nggak istirahat, Mbak. Jadi 24 jam setiap hari gitu ya. Karena kita punya program namanya JIC, Jaringan Lintas Iman Tanggap COVID-19. Dan itu kita berjejaring dengan organisasi-organisasi keagamaan. Ya, tidak hanya dengan NU Muhammadiyah tapi organisasi berbagai agama. Nah, dan alhamdulillah puji Tuhan selama pandemi itu paling tidak laporan terakhir yang kita laporkan ke mitra itu sudah berhasil menghimpun lebih dari 8 miliar. Dan itu sudah kita distribusikan ke seluruh Indonesia gitu. Nah, itu saya kira ini ya salah satu capaian kita. Jadi masa pandemi selalu ada ruang untuk bisa kita lakukan bareng-bareng. Iya, jadi artinya pandemi ini tidak menghentikan langkahnya SCRP, tapi justru dengan pandemi ini SCRP malah makin membuktikan bahwa mampu untuk memberdayakan. Dialog yang biasanya kita laksanakan seperti ini, tapi justru sudah mengarah ke kerjasama yang real. Kerjasama yang real ya. Membutuhkan. Wah, hebat sekali, luar biasa. Bagaimana dengan Invit, Mas? Ya, 36 tahun itu bukan waktu yang pendek gitu ya. Itu sangat panjang gitu ya, khususnya kita juga mengadvokasi hal-hal mengenai demokratisasi dan pembangunan mulai dari era Orde Baru kemudian dan di Orde Reformasi hingga saat ini. Saya rasa kalau dari sisi pencapaian kita selalu mencoba untuk konsisten gitu ya, memberikan input gitu, masukan, sebuah perspektif bagi pengambil kebijakan mengenai isu-isu pembangunan, kebijakan, dan khususnya ketimpangan, kemudian juga mengenai demokrasi, dan yang tidak kalah penting juga mengenai isu, kita juga sebenarnya ada isu minoritas sebenarnya, tapi itu beberapa tahun ke belakang, dan tentunya kesetaraan ya. Nah itu artinya apa? Konsistensi 36 tahun itu tetap kita lakukan meskipun kita tahu pergantian kepemimpinan gitu kan, khususnya dalam sebuah LSM itu terkadang itu sangat problematik juga gitu ya. Ketika berganti kepengurusan bisa saja kemudian LSM itu menjadi mundur gitu ya, atau berubah arah gitu, gitu, menjadi partisan atau apa, tapi kita tetap konsisten di situ hingga saat ini. Nah, yang kedua dari sisi organisasi, Mbak, kita juga memiliki capaian dalam arti kita kurang lebih sudah bertransformasi menjadi lebih profesional. Apa artinya dalam profesional itu? Kita mengikuti administrasi, misalnya ada ADART, kita juga punya NPWP, terus akta pendirian, terus kita juga memiliki SOP. SOP-nya ini juga SOP apa? SOP kelembagaan sudah tentu pasti. Terus yang kedua kita memiliki SOP keuangan. Jadi akuntabilitas, transparansi, kita setiap tahun itu melakukan audit publik gitu. Nah ini yang jangan sampai kita berbicara mengenai transparansi, akuntabilitas, tapi kita tidak melakukannya sendiri. Betul. Nah itu. Terus kita juga memiliki SOP penelitian, riset dan kajian. Nah hasil riset kajian kita itu pertama dari metodologi, penggalian data, analisis itu memang harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Itu yang saya rasa kemudian menjadi sebuah capaian juga secara mikro, misalnya kita menjadi penerima grant dari riset prioritas nasional yang dilakukan oleh BRIN dan LPDP misalnya. Nah itu sebuah transformasi dari LSM yang menjadi lebih profesional gitu ya. Nah kita juga memiliki SOP kelembagaan itu di dalamnya itu mengenai perlindungan gender gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kesetaraan gender itu juga bisa terjadi di dalam kantor misalnya. Jadi mengenai kalau misalnya lelucon atau humor tentang seksis gitu ya, itu kita sangat menghindari, dan itu ada SOP. Jadi pelecehan seksual itu bagaimana kemudian itu tidak mungkin terjadi di kita. Nah itu saya rasa juga penting. Kalau untuk capaian secara programatik gitu ya, tadi saya sudah sampaikan mungkin kita direkognisi oleh pemerintah secara metodologi penelitian kita. Kita juga dalam 5 tahun kemarin kita memiliki
konferensi nasional SDGs tahunan, kemudian kita juga memiliki festival HAM gitu ya, setiap tahun yang dilakukan di daerah. Nah, ini melibatkan kantor staf presiden, kemudian juga Komnas HAM, dan tahun ini akan dilakukan di Kota Semarang. Oke. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terakhir nih Pak Nurcholish dan Mas Bona, harapan bagi bangsa Indonesia ke depan seperti apa? Silakan. Ya, kalau harapan kita sesuai dengan harapan bersama ya teman-teman di ICRP dan juga harapan kita semua. Indonesia ini dari awal kan memang sudah berbineka beragam gitu ya, dan itu yang disadari betul oleh para pendiri bangsa kita. Nah, tetapi justru dari perbedaan itulah menjadi sebuah kekuatan kan gitu. Nah, inilah yang harus kita jaga, karena itu modal terkuat dari kita itu adalah gitu, menjadikan kebinekaan itu menjadi kekuatan. Ya. Nah, sekarang ini kan ada sebagian orang, sebagian kelompok yang berupaya untuk menjadikan Indonesia itu seragam kan gitu. Nah, itulah yang tidak kita maui gitu. Betul. Nah, perbedaan juga insya Allah akan mendatangkan sebuah keindahan ya. Ini yang sering saya sampaikan, persis seperti taman di rumah-rumah kita kan gitu, ditanami dengan beragam jenis tanaman, beragam jenis bunga. Kalau satu aja nggak seru, kalau nggak asik, nggak cantik. Mungkin gitu. Ya sehari 2 hari masih enak dilihat seminggu, tapi selebihnya membosankan. Nah, kita ke depan tuh ingin sekali Indonesia tetap begitu, jadi menjadikan kebinekaan sebagai kekuatan sekaligus juga sebagai keindahan. Inilah yang ingin kita wariskan kepada anak cucu kita mendatang, Mbak. Wah, luar biasa sekali. Kalau misalnya Mas Bona gimana? Ya, saya setuju tadi yang disampaikan Pak Nurcholish ya, kebinekaan, keberagaman itu penting. Dan kalau dari perspektif saya gitu, keberagaman itu mungkin saya tarik kepada berbagai pihak dan aktor yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi kita punya pemerintah daerah, kita punya LSM, kita punya swasta, filantropi, media dan lain-lain, universitas, akademisi dan lain-lain. Saya rasa itu semua bila bisa dikonsolidasikan dengan baik itu bisa menjadi modal sosial yang sangat besar bagi pembangunan ke depan di Indonesia. Jadi bagaimana kemudian keberlanjutan pembangunan bagi generasi berikutnya itu bisa lebih terjamin gitu ya. Dan tentunya kita juga tidak boleh melupakan ketika kita sudah membangun, terus kemudian tentunya pembangunan itu menuju arah yang lebih baik ya, lebih meningkat gitu. Kita juga tidak bisa melupakan kontribusi Indonesia nantinya ke depan itu juga diharapkan dapat memberikan bantuan atau efek positif kepada komunitas global. Nah, jadi bagaimana kemudian harapan saya adalah Indonesia bisa lebih maju kemudian dengan memanfaatkan keberagaman dan model sosial yang ada, dan tentunya setelah itu kita bisa juga berkontribusi kepada tingkat global dan internasional untuk sebuah pembangunan yang berkelanjutan. Oke, siap. Terima kasih. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Dan dengan demikian, maka diskusi ini akan kita akhiri. Terima kasih sekali kepada Pak Nurcholish dan juga Mas Bona, Pak Ahmad Nurcholish dari Deputy Director Indonesia Conference on Religion and Peace atau ICRP, serta Mas Bona dari International NGO Forum on Indonesia Development atau INFIT. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak semua. Semoga programnya semua sukses selalu dan terus dapat memberikan kontribusi bagi Indonesia ya. Terima kasih. Tetap semangat ya Bapak-Bapak. Semangat selalu. Oke, baik Sobat Politik, itu tadi obrolan saya bersama dengan Bapak Ahmad Nurcholish, Deputy Director ICRP, dan juga Mas Bona Tua, Senior Program Officer SDG dari INFIT atau International NGO Forum on Indonesia Development. Semoga obrolan kita tadi memberikan manfaat dan juga memberikan insight baru buat teman-teman semua mengenai ormas di Indonesia. Dan jangan lupa saksikan episode Ngopi yang lainnya hanya di YouTube Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum. Ada juga episode-episode Ngopi yang lain dengan tema yang pastinya nggak kalah seru dengan tema yang sekarang ini ya. Jangan lupa juga ikuti media sosial dari Ditjen Politik dan Pum Kemendagri di Twitter, Instagram, dan juga Facebook. Akhir kata, saya Astrid Megatari undur diri. Sampai jumpa pada episode Ngopi selanjutnya. Tetap sehat, salam semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.